Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa lan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, kita ucapkan sebanyak-banyaknya karena dengan nikmat-nikmat Allah yang kita syukuri, kita bisa menyempurnakan ibadah-ibadah kita selama kita hidup di dunia. Alhamdulillah atas segala nikmat, termasuk nikmat kita masih diberi taufik dan hidayah, masih ditetapkan dalam iman dan Islam, diberi taufik untuk selalu taat kepada Allah, diberi taufik untuk selalu melakukan taqarrub kepada Allah, termasuk memakmurkan masjid ataupun baitullah, masjid-masjid Allah. Itu termasuk taqarrub kepada Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah. Dengan syukur nikmat tersebut, kita akan diberikan kekuatan berupa nikmat-nikmat tambahan, keberkahan-keberkahan yang membuat hati kita semakin lapang untuk beribadah kepada Allah. Salawat dan salam sebanyak-banyaknya kita ucapkan pada setiap saat dimanapun kita berada. Kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad minimal sebanyak-banyaknya, karena Allahumma salli ala Muhammad kita sudah pernah bahas bahwa banyak mengucapkan salawat itu adalah dengan harapan Allah bersalawat kepada kita, dengan harapan di yaumul qiyamah kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kita pada kajian singkat pada subuh ataupun pagi hari ini, kita akan kaji surah Thaha. Surah Thaha, surah Makkiyah. Ini surah Thaha panjang ini tapi Makkiyah. Biasanya Makkiyah itu ciri-cirinya pendek-pendek. Ini Makkiyah panjang, 135 ayat. Jadi proses ataupun ininya semuanya Makkiyah kecuali ada berapa ayat? 2 ayat. Jadi surah Makkiyah ini berarti terjadinya ketika periode sebelum hijrah ke Madinah. Ini terjadi surah ini, dialog ataupun kejadian-kejadian dalam surah ini kebanyakan prosesnya adalah di Mekah. Kita dengan mengambil judul mengenal Allah lewat awal surah Thaha. Jadi mengenal Allah melalui awal surat Thaha. Surat Thaha ayat 1 sampai 8. Kita di sini akan mengenal Allah. Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya melalui surat Thaha, khususnya kepada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Al-Qur'an. Lebih khusus lagi diperkenalkan siapa Allah Rabb kita yang mencipta segala makhluk, termasuk yang mencipta dan yang memuliakan manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Toha. Nih, belum ada sampai sekarang yang mengetahui artinya secara pasti. Karena Rasulullah, Allah tidak pernah ditemui di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis yang memastikan arti huruf muqatta'ah di dalam awal-awal surah Al-Quran. Huruf-huruf terputus. Jadi ini huruf di dalam hijaiyah abjad bahasa Arab. Toha. Jadi ada to dari alif sampai ya, di situ ada to, ada ha. Jadi toha, kalau ahli-ahli tafsir mayoritasnya mengatakan bahwa toha ini adalah sebagai kalimat yang mukjizat. Kalimat mukjizat yang membuat orang Arab, karena ini diturunkan kepada bangsa Arab yang mengerti bahasa Arab, yang membuat orang Arab yang ingin menantang Al-Quran. Karena Al-Quran ini diturunkan ketika di Jazirah Arab sedang hebat-hebatnya pertandingan syair, bahasa-bahasa indah. Jadi di Jazirah Arab, terutama di Mekah, di Taif, di mana-mana terjadi pertandingan bahasa syair, bahasa sastra. Makanya dikalahkanlah bahasa mereka dengan sastra-sastra ataupun balaghah bahasa Al-Quran. Kenapa bisa kalah? Karena ini firman Allah, bukan karangan manusia, bukan karangan Nabi Muhammad, bukan tulisan Nabi Muhammad, bukan karangan malaikat, bukan karangan penyair-penyair. Jadi Rasulullah itu bukan penyair. Rasulullah bukan penyair. Rasulullah hanya menerima menyampaikan. Jadi toha membuat orang terperanjat. Apa ini toha? Jadi kita wallahu a'lam bimuradihi wallahu a'lam bima'na. Allah lah yang lebih tahu tentang maknanya. Kita beriman kepadanya. Jadi beriman kepada ayat-ayat yang muhkamat, beriman pula kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi ini enggak usah kita tafsir ini nama Allah, ini nama Nabi Muhammad, ini nama si anu, ini artinya, tidak usah kita tafsir, ini artinya rajul. Tidak usah. Allah yang lebih tahu, kita serahkan kepada Allah. Itu tadi kita baca dalam awal surah Ali Imran. Orang-orang yang di dalam hatinya ada kesesatan, kebelokan. Dia ingin mendalami ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tidak ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Untuk apa? Ibtigha al-fitnah, untuk menyebarkan fitnah di tengah masyarakat. Ini menafsir begini, ini menafsir begini, ini. Akhirnya terjadilah adu tafsir tanpa dasar, tanpa ini. Hanya pikiran. Kalau pikiran diikuti menafsir ini, akan sesat kita. Jadi kita terima. Allah yang lebih tahu artinya. Kita terima. Kita sebuah orang mukmin. Orang-orang yang beriman akan mengatakan, kami beriman kepada ayat itu. Kami beriman kepada ayat itu selama ayat itu adalah dari Allah, Jibril, Rasulullah panggil tukang tulis wahyu, tulis toha. Begini, ini perintahnya begini. Kamu tulis toha. Tukang tulis wahyu nggak pernah nanya apa itu toha ya Rasulullah, nggak pernah. Justru kita generasi belakangan ini yang mempermasalahkannya. Rasulullah sendiri tidak pernah menerangkan apa itu toha. Sahabat-sahabat tidak pernah, tabi'in tidak pernah. Setelahnya baru terjadi toha ini menjadi fitnah. Kita terima toha, Allah yang lebih tahu. Kita baca sebagai ibadah, 2 huruf toha, 2 huruf.
dua huruf mendapatkan 20 hasanah yang menghapuskan 20 sayyi'ah. Kita cukupkan sampai di situ. Orang beriman begitu. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Kami beriman kepada Toha, ini diturunkan oleh Allah. Alif Lam Mim itu diturunkan kepada Rasulullah oleh Allah. Kemudian Kaf Ya Ain Shad enggak usah ditafsir. Enggak usah ditafsir. Jadi sudah cukup terima baca sebagai ibadah. Kita baca sebagai ibadah. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ini mulai diperkenalkan siapa Allah. Diperkenalkan siapa Allah. Ma anzalna, kami bukanlah, tidaklah kami, anzalna menurunkan. Siapa ini kami? Allah. Allah ini yang kita baca kalamullah. Ini bukan makhluk, ini kalamullah. Pokoknya orang beriman lebih bagus mengatakan ini adalah kalamullah. Karena kalau kita katakan makhluk, tidak makhluk, itu sudah terjadi fitnah. Fitnah terjadi. Imam Ibnu Hanbal dia mempertahankan bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah. Ketika itu penguasa, ketika dia hidup, penguasa mengatakan, memaksakan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk. Imam Ibnu Hanbal tidak terima, ini kalamullah. Ini kalamullah. Dipenjaralah Imam Ibnu Hanbal. Ahmad Ibnu Hanbal dipenjara, disiksa. Cuma kita tidak usah detailkan, disiksa. Cuma Ahmad Ibnu Hanbal ini luar biasa, sabarnya luar biasa. Apa katanya? Biarkan mereka menyiksa saya akan berkata yang benar. Tidak mau ikut pemimpin, yang memaksakan pendapatnya. Jadi sekarang banyak yang bertameng, daripada saya di penjara, daripada saya disiksa, lebih bagus saya mengikuti perkataan mereka, mengikuti kebohongan mereka. Tidak benar, bukan ulama namanya. Anzalna 'alaikal Qur'ana. Jadi alaika maksudnya ini kepada Nabi Muhammad kami turunkan. Allah perintahkan Jibril untuk membawa. Jibril hanya tidak mengarang, tidak di tengah jalan, umpamanya dari arsy. Nanti di sini akan dijelaskan Allah itu di atas arsy, bukan di arsy. Anzalna 'alaika, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Ini kemuliaan bagi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad asyraful anbiya wal mursalin. Al-Quran karim, jelas. Al-Quran itu karim, Allah itu karim. Malaikat Jibril yang membawa Al-Quran ini karim. Nabi Muhammad pun karim. Kenapa? Karena diturunkan kepadanya firman Allah yang karim. Diturunkannya di bulan mulia, bulan karim, bulan Ramadan. Jadi terjadilah kemuliaan gara-gara Al-Quran ini diturunkan ke muka bumi. Inna ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Hai Muhammad, kami bukanlah menurunkan Al-Quran itu kepadamu litashqa, supaya engkau itu sedih, sengsara ataupun susah. Tidak. Al-Quran ini justru rahmah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun. Kami turunkan Al-Quran itu bukan membuat kau sengsara, membuat kau susah, tapi kami turunkan dia rahmat dari kami. Semua yang datang dari Allah itu, semua yang datang termasuk Al-Quran, itu rahmat buat kita. Cuma kadang-kadang kalau tidak sesuai dengan kehendak kita, kemauan kita, kita tidak mengatakan itu rahmat.
Orang-orang yang beriman, apapun yang datang dari Allah, baik dia senang menerimanya atau tidak senang, itu rahmat dari Allah. Itu yang terbaik. Allah tidak pernah memberikan kepada hambanya yang tidak baik. Cuma hambanya ini tergantung hambanya yang menerima. Aman nabihi, katakan kami beriman kepada Allah apapun yang datang dari Allah. Abu Jahal ini karena Makkiyah. Karena ini Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah ini surah Makkiyah. Abu Jahal mengatakan kepada Muhammad, mereka panggil Nabi Muhammad SAW, Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Apa katanya? Ini Muhammad diturunkan kepadanya Al-Quran yang dia sampaikan kepada kita. Mereka menuduh Nabi Muhammad gila, penyair, pensihir, tukang sihir. Nabi Muhammad itu mengarang-arang, Nabi Muhammad itu menghayal-khayal. Ini Muhammad diturunkan kepada dia Al-Quran supaya dia sengsara, supaya dia susah sengsara. Padahal dia padahal dia sebetulnya, ini kata-kata Abu Jahal ini dalam tafsir ini juga dikatakan, sebetulnya dia menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Dia katakan kepada kita melalui Al-Qur'annya, Allah itu satu, jangan sembah yang lain. Ini Abu Jahal, ditolaklah oleh ayat ini. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Kami tidak turunkan Al-Qur'an itu kepada Muhammad supaya kau itu sengsara, tidak. Kami tidak turunkan itu supaya engkau mendapat rahmat. Dengan Al-Qur'an engkau memberi hidayah, dengan Al-Qur'an engkau membimbing manusia, jin, semuanya kepada jalan Allah. Rasulullah itu dikenal sebagai hadi. Innaka tahdi, engkau bisa juga memberikan hidayah dengan Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, orang dapat hidayah. Hidayahnya apa? Orang mendengar Al-Qur'an itu sebagai wahyu dari Allah, kalamullah. Yang diturunkan kepadaku adalah kalamullah. Kalau saya perkenalan Rasulullah kepada kaum Quraisy, kufar Quraisy. Kalau saya basyarun, innama ana basyarun mithlukum. Saya Muhammad bin Abdullah, basyarun mithlukum. Sama seperti kalian, basyar. Saya makan, saya minum, saya tidur, saya bangun. Saya jalan, saya kecapean, saya lapar, sama seperti kamu. Kita sama semuanya. Tapi innama ana basyarun yuha ilayya. Di akhir surah Al-Kahfi. Di akhir surah Al-Kahfi, innama ana basyarun yuha ilayya. Bedanya kita, bedanya kita wahai kaum kafir, kaum kufar, yuha ilayya, kepadaku diberikan wahyu oleh Allah melalui Jibril. Tuh pertama kali turun wahyu itu kan diceritakan sama Rasulullah. Ceritanya pertama kepada istrinya Khadijah Al-Kubra. Dia melihat Jibril dengan bentuk aslinya diperkenalkan. Jibril langsung memeluk dia erat-erat sehingga dia terperanjat. Kalau bukan dia dikuatkan oleh Allah, kalau bukan Rasulullah dikuatkan oleh Allah untuk menerima wahyu itu, melihat betapa Jibril itu besar. Jibril itu gambarannya karena besarnya luar biasa, berdiri di muka bumi itu sampai kepalanya ke langit. Nggak tahu langit yang paling berapa, yang lapis ke berapa, tapi gambarannya sampai ke langit. Kita pernah gambarkan di sini bahwa antara telinga malaikat pembawa arsy itu sampai bahunya 70 tahun perjalanan. Itu jaraknya antara ini. Betapa tingginya malaikat itu. Makanya kalau malaikat itu
melapor sesuatu kepada Allah, mudah bagi Allah untuk menerima lapor. Orang malaikat itu sudah sampai ke langit, kita berzikir subhanallah, malaikat lapor, ini hambamu berzikir subhanallah. Kita berselawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad Rasulullah, malaikat yang diwakilkan untuk menyampaikan salawat itu kepada Nabi Muhammad dan menyampaikan salawat itu sampai ke langit, itu sudah sampai ke langit cepat. Jadi zikir itu adalah senjata yang paling cepat bagi seorang mukmin untuk bertemu dengan Allah, Kami tidak menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran ini supaya kau sengsara, tidak. Jadi ahli tafsir ada yang mengatakan begini, yang beserta Al-Quran ini disimpulkan di sini, yang beserta Al-Quran tidak akan pernah sengsara. Nih, kesimpulannya begitu. Yang beserta Al-Quran, baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, sampaikan Al-Quran, tafsirkan Al-Quran, ajarkan Al-Quran, pelajari Al-Quran, tidak akan sengsara dalam hidupnya. Wa ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa. Kepada kita bukan diturunkan Al-Quran, kita hanya diperintahkan apa? Afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak mau mentadabbur, mendalami, membaca, mempelajari ayat-ayat Al-Quran itu? Am ala qulubihim, atau ada di hati mereka belenggu? Hati-hati yang jauh dari Al-Quran, menangis, ada belenggu di sini. Jadi yang rajin baca Al-Quran, bersyukur kepada Allah. Bukan karena kita mampu untuk baca Al-Quran, tadabbur, tidak. Allah memberi taufik, Allah memberi hidayah. Apabila Allah menginginkan seorang hamba kebaikan, amal soleh kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan mengajarkannya, memfaqihkannya kepada dalam agama. Termasuk Allah memerintahkan kita, membuka pintu hati kita untuk mendalami Al-Quran. Jadi seorang yang berserta Al-Quran, di mana saja kita, orang mana saja, yang kaya, yang miskin, kalau selalu berserta Al-Quran, tidak akan susah. Coba. Ada malah yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah obatnya. Hatinya tenang apabila membaca Al-Quran, hatinya susah apabila dia tidak membaca Al-Quran. Itu pengalaman banyak orang yang begitu. Karena sudah terbiasa membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, dia susah kalau tidak membaca Al-Quran. Ini dari Allah ini. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Kecuali Al-Quran yang kami turunkan itu tadhkiratan, peringatan, mengingat-ingatkan, memberi perhatian. Jadi Al-Quran ini mengambil perhatian, diturunkan untuk mengambil perhatian, untuk difikirkan, untuk dizikirkan, tazkiratan, untuk dizikirkan. Karena Al-Quran itu sendiri zikir. Liman yakhsha, untuk siapa ini dipikirkan, tazkiratan, peringatan, bagi orang yang takut kepada Allah. Jadi kalau kita senang membaca Al-Quran, cinta membaca Al-Quran, jangan biarkan hari-harimu tanpa Al-Quran. Suatu hal yang mudah tapi kita memudahkan, tidak mau melaksanakannya. Jangan biarkan hari-harimu tanpa Al-Quran. Jangan biarkan. Setengah lembar baca, setengah lembar. Satu lembar syukur. Al-Quran ini obat. Al-Quran ini diturunkan bukan untuk membuat manusia sengsara.
Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litasqa liman yakhsha. Ini bisa diambil jadi pelajaran bahwa tanda-tanda orang yang takut kepada Allah, tanda-tanda orang yang takut kepada Allah itu adalah rajin cinta membaca Al-Quran. Cinta membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini kalamullah. Tidak ada kalam yang lain, kalam manusia, kalam tukang apa semuanya, dukun semuanya. Tidak ada yang menyamai ataupun menyerupai Al-Quran. Satu huruf dibaca, kenapa kita tidak rajin ya? Itu pertanyaan kepada kita. Kita tanyakan sendiri. Kenapa kita tidak rajin baca Al-Quran? Satu huruf 10 kebaikan. Coba baca kitab yang lain, tidak ada. Tidak ada. Ini saking Allah memberi semangat buat kita supaya selalu dengan Al-Quran. 2 huruf 20, 30. Satu Al-Fatihah saja kita baca. Itu sudah berapa? 130 hasanah. Berapa kali kita baca? Berapa puluh kali kita baca dalam sehari semalam kita sholat wajib, sholat sunnah, sholat tahajud. Itu sudah ribuan, ratusan ribu pahala setiap hari, menghapuskan ratusan ribu kita punya kesalahan. Kenapa kita malas? Jangan malas, jangan biarkan hari-harimu tanpa Al-Quran. Paksakan dirimu. Nanti setelah dipaksakan diri kita akan susah kalau tidak baca Al-Quran. Coba dirasakan aja, dirasakan. Insya Allah akan begitu nanti prinsip kita. Sama dengan Utsman bin Affan. Dia merasa hidupnya tidak ada nilainya seharian kalau tidak melihat Al-Quran. Ini melihat lagi, bukan hanya membaca. Kalau membaca mungkin kita bisa membaca Wattin di mana-mana kita. Ini dia radhiyallahu anhu, kalau tidak melihat mushaf dia merasa sedih, hidupnya kurang rasanya katanya. Kalau tidak melihat, makanya mushafnya Utsman bin Affan itu lusuh sekali karena memang terus dibaca setiap hari, setiap malam. Mushaf Al-Quran Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu lusuh. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Diperkenalkan lagi kita. Yang menurunkan Al-Quran ada Allah. Perkenalan pertama, tanzilan, diturunkan. Al-Quran itu tanzilan, yang menurunkannya mimman, dari man di sini izzatullah, dari Allah, khalaqal arda, yang menciptakan bumi. Jadi Allah itu yang menciptakan bumi. Kalau Allah yang menciptakan bumi, Allah pemilik bumi ini. Kita nggak usah apa sok pemilik, mau presiden mau apa, nggak. Ini milik Allah. Bumi ini milik Allah. Kekayaan yang ada di bumi ini semuanya milik Allah. Mulai dari bumi Amerika, Afrika, Asia Tenggara, Arab, Afrika, semuanya. Bumi ini milik Allah. Bumi ini kecil di sisi Allah. Jangan kita berantem gara-gara isi bumi. Kecil. Berantem ini besar di sisi Allah. Apalagi saling bunuh. Membunuh seorang muslim sangat-sangat luar biasa dahsyat di sisi Allah. Seorang muslim dibunuh, membunuh seorang dahsyat di sisi Allah. Siapa yang membunuh seorang mukmin, seorang muslim dengan sengaja, dia akan kekal di neraka walaupun dia mukmin. Kekal di neraka. Ini saking besarnya. Khalaqal arda, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menurunkan Al-Quran, pencipta bumi, pencipta samawat, pencipta langit mana berlapis berapapun. Yang kita tahu, yang diberitahu dalam Al-Quran, 7 lapis langit. Bumi juga 7 lapis, jangan lupa. Jadi bumi 7 lapis.
Aradin, bumi berlapis-lapis. Kalau mau lihat ahli-ahli bumi, berapa lapisnya itu akan kelihatan. Dan benar bahwa 7 lapis itu sampai ke inti bumi. 7 lapis bumi. Wassamaawatil ula, dan yang menciptakan langit yang paling tinggi. Ini perkenalan lagi ini. Jadi supaya kita semakin dekat kepada siapa sebetulnya Allah, di mana Allah. Wassamawatil ula. Ula di sini ali, karena samawati dia ini adalah jamak muannats. Jadi ininya sifatnya juga harus muannats. Ula. Jadi ula ini dari ali jadi ula karena yang disifatinya adalah jamak muannats. Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan langit. Langit itu tidak tahu orang berapa jarak lapisan-lapisan itu, antara lapisan pertama, kedua sampai ke-7 tidak tahu. Dan apa-apa yang di langit itu, termasuk malaikat-malaikatnya, termasuk galaksi-galaksinya semuanya, tidak ada yang tahu ilmunya, belum diberitahu oleh Allah. Kita itu hanya tahu ada bulan, ada Pluto, ada ini, Saturnus, Jupiter, semuanya ada. Itu hanya sedikit yang diberitahu oleh Allah. Tentang langit, bintang-bintang yang banyak itu tidak ada yang tahu nama-namanya. Nama-namanya yang tahu, apalagi bentuknya, apalagi apa isinya. Matahari saja sampai hari ini belum ada yang tahu berapa panasnya matahari. Hanya diukur-ukur, ditebak-tebak, tebakan-tebakan, tidak ada yang tepat. Sekian jarak matahari, panasnya matahari sekian puluh juta Celcius, tidak ada yang pasti. Allah hanya yang tahu. Allah yang maha tahu tentang ciptaannya. Ar-Rahman. Nah, jadi yang mencipta segalanya itu dalam surat Al-Rahman dikatakan itu Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu. Semua ciptaan itu disifatkan kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allah yang Ar-Rahman, yang mencipta, yang memberi kehidupan, yang memberi rezeki, itu Ar-Rahman. Ar-Rahman yang mencipta segalanya. Cipta manusia, cipta jin, cipta malaikat, cipta makhluk-makhluk semuanya. Alal arsy istawa. Diperkenalkan lagi kita di awal surat Thaha itu, Ar-Rahman yang menurunkan Al-Quran, Al-Rahman yang mencipta manusia, jin, malaikat, semuanya diciptakan oleh Ar-Rahman itu. Alal arsy istawa. Ala bahasa Arab tidak ada yang tidak bisa mengerti di atas. Ala itu di atas. Alal ardi di atas bumi. Alal maktab di atas meja. Alal bait di atas ala, di atas. Al arsh ini ciptaan Allah yang paling besar. Ciptaan Allah yang paling besar adalah al-arsh. Al-arsh itu di langit. Karena ada hadis yang menerangkan bahwa surga jannatun naim itu, firdaus itu di atas langit, di bawah al-arsh. Berarti al-arsh ini adalah makhluk Allah yang paling besar di langit dan paling tinggi. Kita tidak usah sampai memikirkan berapa besar al-arsh. Gak usah sampai memikirkan berapa jarak kita dengan al-arsh. Allah menerangkannya betapa jaraknya. Ya'ruju ilaihi al-malaikatu war-ruh fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Malaikat dan ruh naik ke arsy. Ini menurut ahli tafsir. Jaraknya
naik itu berapa? Khamsina alfasana. Khamsina 50. Alf ribu. 50.000 tahun jarak antara bumi dengan al-arsh. Kalau antara bumi dengan langit, alfasana 1000 tahun. Ini tafsiran, tidak ada eksklusif apa itunya khusus yang mengatakan jarak ini dengan, pokoknya ahli tafsir mengatakan 50.000 tahun jarak itu antara bumi dengan arsh. Itu yang paling tinggi, yang paling besar makhluk Allah. Alal arsy istawa. Di atas arsy Ar-Rahman yang menciptakan, yang menurunkan Al-Quran, menciptakan segala makhluk. Di atas arsy istiwa. Istiwa ditafsir di dalam Al-Quran bersemayam, berada di atas arsy. Jadi Allah di sini dalam surat Toha ayat 5 ini, Allah berada istiwa di atas arsy. Istiwa ini kata Imam Malik di Madinah, Imam Malik. Imam-imam yang 4 itu yang kita kenal, yang pertama itu Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Malik di Madinah, Imam Abu Hanifah di Kufah di Irak, Imam Malik di Madinah, Imam Darul Hijrah. Kemudian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu dikenal di Palestina ataupun di Mesir. Tapi pernah ke Yaman, pernah ke Mekah, pernah ke Madinah. Jadi muridnya Imam Malik, pernah juga ke Madinah. Kemudian Imam Ahmad bin Ambal ini yang 4 yang masyhur, imam mazhab yang mu'tamad, artinya yang dikuatkan untuk diikuti ataupun dipelajari pendapat-pendapat mereka. Imam yang 4 ini. Imam Malik mengatakan al-istiwa istawa alal arsh. Istiwa itu sudah maklum, sudah diketahui orang Arab apa di atas. Bersemayam di atas sudah maklum. Kalau ditanya-tanya masalah itu, kata Imam Malik, ini masyhur, ini sahih riwayatnya. Kalau yang menanya-nanya itu bid'ah hukumnya. Sifat apanya? Bid'ah. Nanya-nanya itu terima. Alal arsy istawa, terima. Nabi Muhammad SAW menerima. Sahabat-sahabat menerima, tidak pernah bertanya. Enggak ada hadis, enggak ada hadis yang menerangkan Ar-Rahman alal arsy istawa, diterima. Allah berada di atas arsy. Ini firman Allah, banyak sekali firman Allah, ada 6 kalau dikumpul-kumpul. Dalam surat Al-An'am, surat Al-A'raf ada alal arsy summa stawa alal arsy. Dalam surat Sajadah summa stawa alal arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arsy, menciptakan bumi, menciptakan langit, kemudian Allah di atas arsy. Ada ayat, berarti ayat mendukung bahwa Allah berada di atas al-arsy. Jangan ditanya sampai kapan dia di atas arsy. Jangan ditanya bagaimana dia di atas arsy. Allah Maha Kuasa, fa'alul lima yurid. Allah itu apa saja yang dia kehendaki. Fa'alun lima yurid, apa yang dikehendakinya dia lakukan. La yus'alu an ma yaf'al. Jangan tanya Allah apa yang dia lakukan. Jangan tanya. Jangan tanya. Kalau Al-Quran yang mengatakan Allah di atas arsy, terima. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menerima bahwa Allah di atas arsy. Buktinya apa? Ada kisah yang menarik. Kisah menarik ini dalam sebuah hadis sahih. Hadis riwayat Muslim. Nomornya saya hafal. Karena saya banyak membaca hadis ini. Karena sangat banyak ininya manfaatnya kepada diri kita. 537. Hadis Muslim nomor 537. Coba dilihat, buka googling ya, cari 57. Sekarang ini tambah canggih lagi. Adanya AI itu sangat canggih.
apa hadis Muslim nomor 537, apa bunyinya? Itu diceritakan begini. Ini kita mau mengarah kepada bahwa Rasulullah sendiri menyatakan bahwa Allah itu di atas arsy, di langit lah, di langit, bukan di mana-mana. Rasulullah tidak pernah mengatakan Allah di mana-mana. Jadi yang mengatakan Allah tidak di sini, tidak di sini, itu pendapat dia. Ini kita pakai Al-Quran, mana pilih? Pilih mana? Al-Quran apa pendapat-pendapat? Kalau pendapat-pendapat, semuanya bisa berpendapat. Semuanya bisa. Semakin jauh kita nanti mengenal Allah, semakin jauh kita mengenal Allah. Ini berpendapat ini di Bekasi, ini di Jakarta, ini di Afrika, di Arab, semuanya itu berbeda nanti. Jangan ditanya. Ini sudah Al-Quran. Al-Quran baca sajadah ada, Al-A'raf ada, ini di surat Toha ada. Jadi ketika seorang sahabat bernama Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, ini cuma satu hadis ini, tapi sahih Muslim. Siapa? Muawiyah bin Abul Hakam bin Al-Hakam As-Sulami. Jadi ketika dia tinggal di daerah luar kota Madinah, di Uhud, daerah Uhud. Itu dulu luar kota Madinah, sekarang aja yang nyambung, terang semuanya. Dulu gelap, jadi di Uhud. Dia pernah sholat di Masjid Nabawi. Dari Uhud dia jalan ke Masjid Nabawi. Ketika sholat, ini riwayat ini sahih riwayatnya. Tidak ada yang bisa membantah bahwa ini tidak sahih, kecuali orang yang punya pikiran-pikiran. Jangan sampai kita nanti zaigun, ada yang belok di hati kita, penyakit belok. Jangan. Sholatlah dia di Masjid Madinah. Ketika sholat, lagi sholat, ada yang bersin. Ini menarik sekali ini untuk di dalamnya. Ada yang bersin. Hajj. Dia baca Alhamdulillah. Datang si sahabat Muawiyah ini, apa katanya? Ya rahamukallah. Ini lagi sholat. Ya rahamukallah. Terus setelah dia bilang ya rahamukallah, yang lain, sahabat-sahabat yang lain menginikan dia, pokoknya melihat dia. Dulu awal-awal sahabat-sahabat yang jadi makmumnya Rasulullah itu, karena belum lengkap cara-caranya, sallu kama ra'aitumuni usolli, mereka itu ngomong. Dalam sholat itu ngomong, sahabat ini. Jadi kalau kita sudah merasa khusyuk, jangan menginikan orang yang belum khusyuk, jangan. Sahabat-sahabat begitu ngomong. Rasulullah baca Al-Quran, Al-Fatihah, mereka ngomong. Jadi apa katanya Rasulullah? Yang lain melihat dia, ini orang kenapa ini kalau dalam sholat? Akhirnya mereka katakan apa? Mereka mempelototi saya dan mereka memberi isyarat supaya saya diam. Malah dia membalas begini, kenapa kalian pelotot saya? Itu dalam sholat. Kenapa kalian pelotot saya? Celaka saya ini katanya. Tapi karena mereka tidak membalas, dia melihat mereka mengisyaratkan supaya diam. Dia diam. Nah, setelah sholat, datanglah seorang rasul yang muallim, yang luar biasa, yang muallim, yang sangat cinta kepada umatnya. Saking cintanya, beliau merasa susah kalau umatnya tidak beriman. Ini tipe Rasulullah, uswatun hasanah. Setelah sholat, siapa tadi yang berbicara? Saya ya Rasulullah. Jadi Muawiyah ini langsung berkomentar, saya belum pernah melihat orang seperti Nabi Muhammad. Tidak sebelumnya, tidak setelahnya. Ini ceritanya dalam hadis ini. Begitu dia tidak menghina saya, tidak marah kepada saya, tidak menampar saya. Ini hadisnya, ini hadis sahih ini. Begitu ceritanya, tidak menampar saya, tapi dia mengatakan, ya Muawiyah, sahabatku, sholat itu tidak boleh di sana berbicara. Nah, ini mulai ajarannya nih, bagaimana sholat yang sebenarnya. Tidak boleh berbicara di sana min kalamin nas, perbicaraan kalam. Sholat itu tasbih, takbir, dan qiraatil Quran.
Salat itu adalah intinya subhanallah, bertasbih kita, kemudian bertakbir kita, kemudian qiraat Al-Quran. Itulah salat. Jangan berbicara, apalagi saling bertengkar, tidak boleh. Mulai dari situ dia semakin kagum dengan Nabi Allah Muhammad SAW. Dia langsung sambung ceritanya ini mengenai Allah di langit ini, di atas ars itu di langit. Apa katanya? Ya Rasulullah, saya ini kan baru keluar dari umat jahiliyah, pergi ke dukun, tatoyur, kemudian pergi mencari-cari yang tidak dari jahiliyah. Apa kata Rasulullah? Tinggalkan itu semua. Kemudian ada satu yang jadi inti, di mana Allah itu di mana? Ya Rasulullah, saya punya budak. Budak itu mengembala kambing-kambing saya di daerah Uhud. Budak perempuan mengembala kambing-kambing saya di daerah Uhud. Suatu ketika saya mau ke sana melihat dia, mengawasi dia, ternyata seekor serigala telah menyeret satu ekor kambing saya itu. Saya marah kepadanya. Dia cerita kepada Rasulullah ini. Ini hadis ini jadi apa? Perhatian. Saya marahlah kepada dia. Kenapa? Karena saya Bani Adam katanya. Saya Bani Adam. Saya marah seperti Bani Adam lain marah. Saya marah. Bukan hanya marah, saya tempeleng dia. Ditamparnya hampir pingsan itu budak perempuannya. Menyesallah dia. Diadukan kepada Rasulullah. Ketika proses sholat tadi semua. Bagaimana itu ya Rasulullah? Apakah saya merdekakan dia sekarang? Bagaimana menurut Rasulullah? Dia bertanya kepada Rasulullah. Karena setelah dia semakin agung dia lihat Rasulullah, diceritakannya itu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah nggak pernah bertemu dengan budak itu, nggak pernah bertemu. Dan apa katanya? Bawa dia ke sini. Maksudnya apa? Bawa budak yang kau tempeleng itu ke sini, ke depan saya. Dijemputlah, tidak ada selang waktu, pergi ke Uhud sana, dijemputnya si budak perempuan ini, jariyah bahasa hadisnya, dijemputnya, dibawanya kepada Rasulullah. Ini dia Rasulullah. Budak tidak kenal ini Rasulullah. Rasulullah nggak pernah berbicara dengan budak ini. Apa yang ditanya oleh Rasulullah kepada budak ini yang kena tempeleng itu? Apa katanya? Ditanyanya, Aina Allah. Apa? Ini Rasulullah yang bertanya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tidak boleh bertanya di mana Allah, ini Rasulullah ini. Berarti dia melarang Rasulullah bertanya. Hadisnya di Sahih 537. Aina Allah. Kata si budak ini, budak perempuan ini. Apa kata si budak? Fis sama. Apa artinya fi bahasa Arab? Di. As-sama di langit. Enggak pernah ini, jangan kita menginikan hadis ini. Oh, ini kan udah diajarin. Tidak ada. Ketemu pun tidak. Fis sama. Wah, ini naluri ini beginilah mengakui bahwa Allah fis sama. Kita yang banyak bertengkar ini yang tidak mau terima. Kemudian man ana? Rasulullah bertanya, man ana? Siapa saya? Anta Rasulullah. Kau Rasulullah. Enggak pernah jumpa, tidak ada berbicara. Anta Rasulullah. Disimpulkan bahwa Rasulullah mengatakan a'tidha kepada Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Apa katanya? A'tidha wahiyya mu'minah. Bebaskan dia. Dia sekarang bukan budakmu lagi. Tidak boleh semaumu menyuruh dia. Dia merdeka karena dia mukminah. Jadi kalau orang mukmin
menerima Allah di langit. Jangan membantah lagi, terima saja. Karena Allah yang mengatakan, Rasul yang mengatakan. Mau pakai akal kita, Oh Allah kalau di langit dia berkehendak kepada tempat, yang mengatakan ini siapa? Kan kita yang mengatakan dia berkehendak kepada tempat. Kalau yang berkehendak kepada tempat itu makhluk. Yang mengatakan ini siapa? Allah tidak mengatakan, Rasul tidak mengatakan. Kita yang mengatakan. Manusia yang mengatakan itu kan. Kalau semua manusia begitu nanti, ini mengatakan kalau dia berkehendak, jadi Allah tidak di mana-mana. Allah tidak di mana-mana berarti Allah tidak ada. Benar nggak kalau Allah tidak di mana-mana itu Allah tidak ada? Enggak di Afrika, enggak di langit, enggak di bumi, enggak di mana-mana. Ya Allah enggak ada. Jadi Allah itu sudah Rasulullah. Allah turun sepertiga malam ke bumi, ke langit yang paling rendah, ke langit yang paling rendah dengan kita. Jangan lagi tanya bagaimana caranya. Allah Maha Kuasa. Jangan tanya. Sahabat gak pernah nanya, Rasulullah gak pernah nanya. Rasulullah yang mengatakan Allah turun. Hadisnya hadis Bukhari. Rasulullah mengatakan itu, ambillah hikmahnya. Kenapa turun? Dia menantang kita, hamba-hambanya yang beriman. Siapa yang beristighfar aku ampuni, siapa yang berdoa aku kasih, siapa yang bermunajat aku terima. Ambil ini, jangan tanya bagaimana kalau dia turun, siapa di arsy-nya. Kalau kalian mengatakan dia di arsy, ini kan namanya manusia punya manusia itu sangat-sangat banyak bertengkar. Paling banyak bertengkar adalah manusia. Makanya Rasulullah mengatakan, tinggalkan pertengkaran, beribadahlah, saya jamin buatmu rumah di surga. Coba tinggalkan pertengkaran. Jadi kita juga sikapnya Allah ala ars. Ini yang mengatakan ini Allah. Bukan saya, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan Allah di langit. Dengan dialognya dengan seorang budak wanita. Budak wanita saja mengatakan Allah di langit. Bagaimana kita budak laki-laki ini? Budak laki-laki. Jadi kemudian kalau ruh seorang mukmin, ini hadis yang mengatakan begitu. Kalau ruh seorang mukmin diambil, dicopot, nanti malaikat yang mencopot ruh itu akan membawa melapor kepada Allah di langit. Jadi di mana Allah? Allah pindah. Allah pindah kemana-mana? Tidak, karena ini sudah hadis di dalam surat Al-Muluk, surat Al-Muluk, supaya kita semakin paham bahwa Allah memang alal arsy, di atas paling tinggi, tempatnya paling tinggi. Aamintum man fis sama ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ayat 16 kalau tidak salah, 16 17. Apakah kalian merasa aman kepada siapa yang di langit? Yang di langit ya Allah lah. Ayyursila alaikum hasiban atau ayakhsifa bikumul ard, akan dibolak-balikkan bumi ini, ditenggelamkan kalian di bumi ini. Apa kalian merasa aman? Siapa yang di langit itu? Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hadis sahih. Rahmatilah siapa yang di bumi, rahmatilah siapa yang di bumi. Irhamu man fil ardi, rahmati, kasih sayanglah kalian dengan orang yang di bumi, manusia yang di bumi, binatang yang di bumi, apapun yang di bumi. Lakukan kasih sayang supaya kalian apa? Yarhamukum man fis sama, supaya kalian dirahmati juga yang di langit. Jadi ini semakin jelas bahwa janganlah kita lagi ikut-ikutan membantah ini, karena itu jangan kita katakan kalau begitu Allah membutuhkan tempat. Yang mengatakan itu siapa? Membutuhkan tempat Allah. Gak ada yang mengatakan itu. Tidak Rasul, tidak Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Kita lanjut. Bagi Allah Ar-Rahman yang di atas arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Baginya lah, miliknya lah apa saja yang di langit,
kekayaan apa saja yang di langit, udara, semua terus sampai ke tingkat yang paling tinggi milik Allah. Wa ma fil ardi, dan apa yang di bumi, di atas bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang di antara keduanya, antara langit, antara bumi, antara langit-langit dan bumi, itu hanya milik Allah. Wa ma tahtas sara. Ini lagi ditambah wa ma tahtas sara, wa ma, dan apa-apa. Tahta artinya di bawah. Tahta artinya di bawah. Wa ma tahtas sara. As-sara ini artinya tanah, bumi. Jadi tanah yang kita injak ini bahasa lainnya adalah as-sara. Wa ma tahtas sara. Dan apa yang di bawah bumi? Yang di bawah bumi itu banyak. Semua binatang-binatang yang di bawah bumi banyak. Kemudian hasil-hasil apa? Tambang, nikel, semuanya, minyak, apa semuanya yang di bawah bumi yang kita tidak tahu apa isinya karena belum diberitahu oleh Allah. Semuanya milik Allah. Jadi kalau semuanya milik Allah, gunakanlah dia untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah, untuk membantu rakyat, untuk memakmurkan rakyat. Itu ibadah kepada Allah. Untuk bersedekah kepada orang-orang yang tidak mampu supaya dia bisa makan. Keluarkan hasil bumi milik Allah itu untuk membangun jalan, membangun jembatan supaya orang aman berjalan ke sekolah. Jangan dibiarkan orang berjalan ke sekolah, ada dananya, tapi tidak digunakan sesuai dengan kepentingan masyarakatnya. Nah, ini wa ma tasassara, milik Allah itu bung. Pakai bung, orang Medan pakai bung. Milik Allah itu. Kita hanya dititipin, diamanahkan supaya kita bagaimana kita mengelolanya, untuk ibadahkah atau untuk kepentingan pribadi kita ataupun golongan kita. Jangan, Allah akan bertanya nanti. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Tidak ada yang luput dari Allah. Rasulullah pernah kelaparan. Ini saya ceritakan ini. Pernah berapa tahun yang lalu saya ceritakan. Saya bahas di sini tafsir al-Hakumut Takatsur, at-Takatsur. Rasulullah kelaparan. Rasul kelaparan. Masih di atas presiden. Rasul kelaparan. Kemudian ternyata Abu Bakar pun kelaparan. Ternyata Umar juga kelaparan. Cuma Umar tidak mau bilang dia kelaparan keluar rumah mencari makan. Abu Bakar juga tidak. Yang bilang ini Rasulullah. Kenapa kalian keluar rumah? Tidak biasa keluar. Rasulullah mengatakan, udah kita cari makan. Nah, ini kelaparan. Rasul kita yang menyampaikan ini kepada kita, Al-Quran, agama Islam, kelaparan. Pemimpin ini, di atas pemimpin lagi. Kemudian Abu Bakar kelaparan, Umar kelaparan. Pergilah mereka mencari makan. Ini tiga-tiga ini. Tidak ada yang lebih besar dari ini, pemimpin dunia. Ini yang tiga ini, pemimpin dunia. Presiden kecil. Jadi apa katanya? Sampailah ke mereka ke rumah seorang sahabat. Sahabat itu melihat Rasulullah, Abu Bakar, Umar datang. Marhaban bi Rasulillah, bi Abu Bakar, bi Umar. Datang. Suruh masuk. Mereka mau masuk. Yang ada istrinya. Istrinya yang ada. Mana si fulan? Suamimu mana? Dia pergi mengambil apa? Mengambil air, mengambil apa? Kurma. Dia pergi. Begitu datang masuk. Langsung dia ambil kurma rutop. Dia ini potong, dia punya kurma di belakang rumahnya. Dia potong rutop. Dimakanlah oleh Rasulullah. Ini penyajiannya tahu bagaimana? Potong tandannya, nih, nggak ada pakai piring, nggak ada.
Ini makan. Ya Rasulullah, ini saya potong di belakang rumah. Dimakanlah oleh Rasulullah. Kemudian dikasihnya air minum yang diambil tadi. Kasihnya, minumlah Rasulullah, minum Abu Bakar, minum Umar. Kenyanglah ketiganya. Apa kata Rasulullah? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Dibilang sama Abu Bakar, dibilang sama Umar, ya Abu Bakar, ya Umar, Allah nanti pasti menanya ini nikmat ini kepada kalian di hari kiamat. Padahal yang mereka makan yang halal, yang mereka nikmati sederhana cuma kurma air. Tapi Rasulullah luar biasa syukurnya, kasihnya perhatian kepada sahabatnya yang dua. Tsumma latus'alunna yauma idzin. Bagaimana dengan orang yang mengambil yang haram? Apa yang di bawah bumi diambil secara haram. Wa ma tahtas tsara, diambil secara haram, dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk rakyat. Tsumma latus'alunna, kepada orang-orang pemakan yang haram. Ingat ayat ini, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Mudah-mudahan suara ini sampai kepada pemakan harta haram. Amin. Wa in tajhar bil qauli, kalau engkau, ini masih kepada Nabi Muhammad, tapi kepada kita ini lebih pantas ini. Wa in tajhar bil qauli, kalau engkau wahai Muhammad jahar, keraskan suaramu, bil qauli, dengan perkataanmu. Ahli tafsir termasuk Ibnu Katsir mengatakan ini menyangkut salat dan berdoa. Menyangkut salat dan berdoa. Salat itu artinya doa. Salat itu yang artinya salat Allahu Akbar, ruku, sujud, itu secara istilah salat yang difardukan. Tapi kalau salat secara umum artinya berdoa. Kalau kau jahar, keraskan suaramu bil qauli, dengan perkataanmu, suaramu berdoa, fa innahu, ingatlah bahwa Allah ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu mengetahui walaupun engkau sir. Nah, makanya kita teriak dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sudah salah. Salahnya apa? Salahnya bunyinya salah. La ilaha illallah itu salah. Gak ada la ilaha, itu gak ada. Yang ada apa? La ilaha. Tapi kalau sudah sampai la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu 1000 kali 1000 salah. Gak diterima oleh Allah. Makanya ya'lamu sirra, Allah lebih suka mengetahui walaupun kau sir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Itu lebih sahdu, lebih enak didengarnya, lebih bisa didalami, lebih bisa bikin kita menangis. Kalau la ilaha illallah, kapan menangisnya? Nah ini, jadi yang lucu, kalau saya katakan, saya perhatikan ini lucu. Lucunya apa? Ketika awal-awal setelah astagfirullah, la ilaha illallahnya biasa aja kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, biasa aja. Tapi kenapa ketika setelah mau la ilaha illallah yang terakhirnya itu, kenapa harus la ilaha illallah, la ilaha? Tadi enak. Enaknya enak didengar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita kalau mau mengamalkan sunnah, habis subuh, habis maghrib, la ilaha illallah itu 10 kali. Jangan lupa. Ini kita berebut apa? Berebut khairat ini. Habis subuh seperti tadi, habis maghrib, la ilaha illallah 10 kali. Sebelum kaki kita berubah posisi. Ini perlu ini. Kenapa?
Karena orang yang mengatakan itu 10 kali sebelum kakinya berubah posisi, ini hadisnya hadis sahih. Maka tidak ada setan apapun yang bisa menggoda dia, mengajak dia kepada kesesatan. Rebut ini. Jadi Allah mengetahui as-sirra, yang sir, wa akhfa, dan yang tersembunyi pun diketahui oleh Allah. Ketika sahabat beserta Rasulullah di padang pasir, sahabat berzikirnya keras-keras. Rasulullah menegur. Karena ini Allah yang menegur dia juga. Hei sahabat-sahabatku, hei ya ayuhan nas. Hai manusia-manusia semua yang berzikir yang keras-keras, pelankan suara kalian. Pelankan. Ini Rasulullah ini. Supaya sahabat-sahabatnya sadar, pelankan suara kalian. Karena yang kalian zikir, yang kalian doa itu qorib, dekat, lebih dekat daripada urat leher kalian dan pelana kalian yang kalian tunggangi. Sami', maha mendengar, ya'lamu sirra wa akhfa. Ini. Jadi kalau apa? Kalau berdoa itu yang lebih afdol itu adalah pelan tapi kedengaran, jangan pula terlalu pelan. Kedengaran oleh kita, karena kalau kita sama dengan baca Al-Quran, jangan tidak bersuara, tapi jangan sampai mengganggu tetangga kita di masjid. Di masjid ini kan sama-sama Al-Quran, tidak boleh karena Rasulullah melarang itu. Jadi apa? Kalau kita baca Al-Quran, bacalah dari mushaf walaupun kita hafal. Baca dari mushaf walaupun kita hafal. Kenapa? Karena mata butuh juga pahala, telinga butuh juga pahala. Semuanya membutuhkan pahala. Lidah kita butuh pahala. Karena itu semuanya akan jadi saksi buat kita di hadapan Allah. Telinga kita ini dia akan saksikan kepada Allah, ya Allah, ini saya digunakannya untuk mendengar tilawah Al-Quranmu, untuk mendengar tartil, mendengar kajian. Saksi, semua jadi saksi. Jangan merasa mustahil. Kulit jadi saksi, lidah jadi saksi, mata jadi saksi, kaki jadi saksi. Kemana kita gunakan? Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kesana lagi perginya. Nikmat-nikmat mata kemana kau lakukan? Nikmat telinga kemana kau lakukan? Nikmat bisa bicara kemana kau lakukan? Untuk apa kau lakukan? Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Allahu la ilaha illahu. Di sini puncaknya siapa Allah itu. Allahu la ilaha illahu. Allah itu la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan illahu, kecuali hu itu Allah, wallah, kecuali Allah. Lahul asmaul husna. Allah punya nama-nama al-husna. Asma jamak muannats. Jamak itu muannats. Husna ini namanya isim tafdil tapi berbentuk perempuan. Husna. Kalau laki-laki dia al-hasan, kalau perempuan al-husna. Jadi kalau kita memberi nama anak Al-Husna itu perempuan. Jadi jangan diberi nama anak kita Husna laki-laki. Tidak ada masalah di Indonesia ini. Di Indonesia ini kan yang memberi nama itu tidak ada pikirannya ke bahasa. Dikasih nama anaknya Firdaus laki-laki. Di Arab itu nggak ada laki-laki nama Firdaus. Perempuan semuanya. Nah, dikasih nama Ilham laki-laki.
Di Arab nggak ada nama anak Ilham, perempuan semua. Jadi nama-nama itu ya lahul asmaul husna. Bagi Allah lah nama-nama yang al-asmaul husna. Jadi dalam hadis sahih dikatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'a illa wahidan. Allah mempunyai nama-nama yang husna 99. 100 kurang 1, 99. Maka berdoalah dengannya. Siapa yang menghafalnya, mengamalkannya, berdoa dengannya, maka dia masuk surga. Fad'u biha walillahil asmaul husna. Maka berdoalah dengan asmaul husna. Jadi kalau berdoa, cocokkan asmaul husna itu dengan doa kita. Pokoknya kita minta ampunan. Jangan kita bilang ya Rabbal Baroya, astagfirullah Rabbal Baroya. Gak kena. Bukan salah, saya tidak menyalahkan, cuma belum kena. Jadi apa kalau mau minta ampunan? Ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Ghafurur Rahim. Itu kalau mau meminta ampunan. Ya Ghafur, ampuni saya. Ya Ghaffar, ampuni saya. Ya Ghafurur Rahim. Kalau bertobat, ya Tawwab, ya Rahim. Ya Tawwab, ya Rahim. Begitu. Ada seorang sahabat berdoa. Berdoa didengar oleh Rasulullah. Ini Rasulullah. Ini hadis ini begitu. Apa kata Rasulullah? Orang itu telah berdoa dengan asmaul husna, ismullahil azam, nama-nama Allah yang azam, yang agung. Waktu dia berdoa, siapa yang berdoa dengan nama-nama Allah yang azam, Allah akan kabulkan doanya, akan memberikan permintaannya. Coba bayangkan kelebihannya. Laul asmaul husna. Yang menghafal 99, alhamdulillah. Yang belum menghafal, lakukan ini. Kalau berdoa, pokoknya yang berdoa itu dibilang begini, ya dzal jalali wal ikram. Ini kumpulan daripada apa? Kumpulan pemberi rezeki, kumpulan pemberi ini, pemberi keutamaan, semuanya. Ya dzal jalali wal ikram, yang maha agung, wal ikram, yang sangat mulia, memberi tanpa diminta. Itu ikram itu. Karim itu beda dengan memberikan. Kalau kita minta diberikan, itu bukan karim. Kalau karim, tanpa kita minta pun diberikan, itu karim. Itu Allah. Ya dzal jalali wal ikram. Apa kata Rasulullah? Gigihlah mengatakan ya dzal jalali wal ikram. Ini hadis sahih. Gigih maksudnya sering-sering mengatakan ini. Karena surat Ar-Rahman itu di ujungnya nikmat-nikmat yang dalam Ar-Rahman, surga, surga dua, air semuanya di surga itu, nikmat-nikmat itu diakhiri dengan muttaqina ala rafrafin khudrin wa abqarin isan wa tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Dzil jalali, yang maha agung, memiliki semuanya. Jangankan rezeki, beras yang kita makan, emas yang kita pakai, nikel yang kita banggakan, apa semuanya milik Allah. Dzil jalali, yang agung, dia agung, wal ikram, semuanya memberikan. Ya Hannan ya Mannan, didengar oleh Rasulullah. Ya Hannan ya Mannan, yang maha pengasih, Mannan, yang selalu memberikan. Ya dzal jalali wal ikram, badi'as samawati wal ardh, didengarnya. Ini orang telah berdoa kepada Allah. Allah tidak akan pernah menolak doanya. Ada yang berdoa lagi begini, ya Allah, saya meminta kepadamu, inni as'aluka bi anni asyhadu, saya menyaksikan annaka antallah, engkau adalah Allah. Ini berdoa begini. Jadi kalau kita mau berdoa itu ada adabnya di dalam Islam. Sudah diajarkan oleh Rasulullah. Adabnya itu diajarkan melalui kebiasaan beliau, diajarkan melalui hadis-hadis yang membimbing sahabat. Inni as'aluka bi anni asyhadu, saya bersaksi annaka antallah, bahwa engkau adalah Allah. Engkau adalah Allah.
La ilaha illa anta. Tidak ada ilah kecuali hanya engkau. Ini saya berdoa ini. Al-ahadus somad. Engkau ahad. As-somad. Engkau tempat aku meminta segala sesuatu. Tempat aku bersandar. Lam yalid wa lam yulad. Engkau tidak diperanakkan dan tidak beranak. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Didengarlah oleh Rasulullah sahabat yang berdoa ini. Apa katanya? Inilah kalau berdoa begini dikabulkan oleh Allah. Kemudian setelah dikabulkan diterima doanya. Coba kalau berdoa variasi doanya. Sekali-sekali begini, sekali-sekali begini. Kasih dihafal. Dihafal tidak susah untuk menghafal itu. Begitu hafal praktekkan. Hafal praktekkan. Kalau dihafal tidak dipraktekkan, lupa lagi, ulang lagi, lupa lagi, ulang lagi. Hafal praktekkan. Angkat tangan. Mengangkat tangan dalam berdoa lebih baik daripada tidak mengangkat tangan. Bukan tidak boleh tidak mengangkat tangan, mengangkat tangan. Karena apa? Hadisnya sampai tingkat hasan, Allah malu kalau hambanya berdoa mengangkat tangan tidak dia kabulkan. Dia tidak kabulkan kalau mengangkat tangan. Rasulullah banyak mengangkat tangan. Walaupun beberapa banyak doa yang tidak mengangkat tangan, tapi kalau bisa mengangkat tangan, angkatlah tangan. Angkatlah tangan. Walaupun di dalam sholat ya nggak boleh lah kita mengangkat tangan. Di dalam sholat berdoa nggak boleh kita mengangkat tangan. Maka dalam ketika sujud masa begini. Jadi angkat tangan. Ini adalah seorang hamba. Mengangkat tangan itu yang sunnahnya yang dicontohkan itu tangan ke langit, telapaknya ke muka. Nah, itu mengangkat tangan. Jangan begini. Nanti lepas dia, turun lepas. Saya banyak melihat orang berdoa itu begini. Bukannya dibentangkan telapaknya, enggak. Ini gini pula. Jadi sudah meminta begini lagi tangannya, begini. Jadi enggak, adabnya begini. Adabnya begini ke muka, ini ke muka. Nah, begitulah. Kemudian begini, Rasulullah pernah mengajarkan, ini 1 menit, 2 menit lagi ya. Tentang Asmaul Husna ini, Rasulullah pernah mengajarkan doa. Doa ini, doanya apa katanya? Apabila seorang di antara kalian susah hidupnya, sedih sekali keadaannya, kondisinya, hampir-hampir stres, baca doa ini, Allah akan menggantikan kesusahanmu dengan kemudahan dan kebahagiaan. Ini hanya doa loh. Hanya doa. Ini Rasulullah, hadis-hadis sahih. Hanya doa ini. Doa menggunakan nama-nama Allah. Apa bunyinya? Silakan dihafal nanti kalau apabila perlu saya share. Apa bunyinya? Allahumma inni abduka, saya hambamu. Ini yang penting dalam berdoa. Akui bahwa kita hamba Allah. Kita membutuhkan Allah. Jangan lupakan Allah dalam semua persoalan. Akui saya hambamu. Engkau yang mencipta. Inni abduka wabnu abdika, anak dari hambamu, anak ayahku, sampai ke Nabi Adam. Wabnu amatika, dan anak dari ibuku sampai ke Hawa. Ini akui. As'aluka, saya minta kepadamu ya Allah, aku dalam keadaan sedih ini. Saya minta kepadamu bikulli ismin, dengan namamu. Ini enggak disebut itu nama-nama yang 99. Enggak. Bikulli ismin, dengan semua namamu yang engkau sebut. Huwa sammaita bihi nafsak, dengan nama-nama itu engkau sebut, engkau namai dirimu. Jangan yang di hadis itu 99, dengan itu engkau namai dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama-nama itu engkau turunkan di dalam Al-Qur'an.
Enggak disebutkan nama-nama yang 99. Awalam tahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan nama-nama itu kepada salah seorang dari hambamu, ciptaanmu. Awis ta'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau engkau simpan pada ilmu ghaib di sisimu. Ini meminta ini dengan nama-nama Allah itu, Asmaul Husna itu. Tapi enggak disebut itu. Enggak ada dibilang ya Dzal Jalal, ya Ikra, ya Ghafur, enggak ada. Antaj'al, jadikanlah Al-Qur'an. Jadikanlah Al-Qur'an Rabi'a qalbi, sebagai pelepas, sebagai pelepas kesedihanku, sebagai bunga di dalam hatiku. Jadi kalau itu tadi kita katakan, tidak ada orang yang sengsara dengan Al-Quran. Ini doa ini pakai. Ini jaminan dari Rasulullah, ini Rasul yang menjamin. Wajala huzni, dan menghilangkan semua duka laraku. Wadhahaba hammi wa ghammi, dan menghilangkan, mempergikan dari diriku hammi, kerisauan, wa ghammi, dan kesusahan dari diriku. Coba ini, maka Allah akan menggantikan kesusahannya yang dia doakan dengan nama-nama Allah tersebut dengan kegembiraan. Seorang sahabat yang mendengar ini diajarkan, ini responnya sahabat ini luar biasa. Apa katanya? Bagaimana ini ya Rasulullah? Kami ajarkan ini. Ajarkan, pelajari seperti kalian mempelajari Al-Quran. Coba bayangkan. Doa ini dipelajari seperti mempelajari Al-Quran. Didalami doa ini. Didalami. Jadi kalau nanti sudah dihafal, pakai ini. Dalam susah, karena tidak ada yang bisa menghilangkan kesusahan kecuali Allah. Kecuali Allah. Jadi kesimpulannya, setelah kita mengenal Allah, selalulah mendekat kepada Allah. Selalulah takut kalau melakukan hal-hal yang membuat kita jauh dari Allah. Kemudian silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan. Ya, jadi begini. Dalam Al-A'raf 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Allah punya nama-nama Al-Husna yang 99 tadi kita katakan. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian melalui nama-nama tersebut. Bagaimana caranya? Kita minta rezeki. Kalau kita sudah hafal nama-nama itu, ya Razzaq, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Karim, ya Razzaq, ya Karim, ya Hannanu, ya Mannan, urzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiban, akfini bihalalika an haramik. Rasulullah setiap pagi, ini Rasul ini. Makanya kalau kita memperhatikan teladan kita, Rasulullah setiap pagi setelah sholat subuh yang didoakan pertama ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Di dalam hadis lain disambung, Allahumma akfina bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak.
Ya Allah, aku minta ilmu. Ini Rasul masih minta ilmu. Kenapa kita tidak tiru ini? Rutinkan ini, bikin ada rutin dalam doa kita, dalam zikir-zikir kita. Ada rutin ini, jangan tinggalkan ini. Ini Rasul, contohlah Rasul. Istighfar jangan tinggalkan, Al-Quran jangan tinggalkan. Ya Allah, aku meminta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi' wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Jadi beda rezeki yang banyak dari rezeki yang baik. Banyak belum tentu baik. Kalau baik, sedikit baik, banyak pun baik. Ini Rasulullah itu memberikan suatu ajaran dalam hadis-hadisnya, mencakup. Jadi makanya kalau berdoa, jangan dirubah doa Rasulullah, itu sudah wahyu. Jangan dirubah. Istighfarnya juga jangan dirubah kalau bisa. Jadi bagaimana caranya? Rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, dan amal yang engkau terima. Aku dapat rezeki, dapat ilmu, aku beramal, terima amal itu. Ini setiap pagi. Rasul yang telah diampuni dosanya berlalu dan yang akan datang, yang sudah dijamin Allah. Rasul yang pertama masuk surga, membuka pintu surga yang pertama. Rasul masih berdoa ini. Kenapa kita tidak? Kenapa kita tidak? Kita siapa? Kita manusia biasa yang penuh dosa, enggak mau melakukan ini. Akfini bihalalika ya Allah. Cukupkan aku dengan yang halal. Nanti Allah akan membuka jalan buat kita mencari yang halal-halal. Dan orang juga akan mengantarkan kepada kita yang halal-halal, karena kita minta tolong kepada Allah. An haramika, jangan berikan aku yang haram. Jangan pula kita tergoda kan. Ada orang yang antar yang haram kepada kita. Dia ajak kita kerjasama memakan riba. Dia ajak kita kerjasama menjadi apa, menjadi cukong, menjadi apa segalanya, menipu-nipu orang. Ada besar imbalannya. Jangan mau. Wa aghnina bi fadlika man siwa, kayakan kami dengan karuniamu. Jangan biarkan kami meminta-minta kepada orang lain. Jangan biarkan kami tergantung kepada orang lain. Tuh. Jadi kalau mau minta rezeki itu, ya Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Ya Razzaq, ya Karim, yang maha mulia. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram, yang agung engkau ya Allah, pemilik segalanya, tapi engkau maha mulia, memberikan tanpa diminta. Apalagi diminta. Apalagi diminta. Malu Allah, makanya berdoa itu gini. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Rasulullah kalau berdoa, itu kebanyakannya. Kalau berdoa, itu mengangkat tangan. Kecuali mungkin suatu ketika itu udah lagi berjalan, lagi apa, sambil berdoa, nggak mungkinlah mengangkat tangan berjalan begini. Jadi lagi tawaf, banyak orang yang lagi tawaf mengangkat tangan. Padahal itu tidak pernah diinikan oleh Rasul. Demikian, kalau mau minta kepada Allah, meminta dengan Asmaul Husna, usahakan Asmaul Husna yang 99 itu sudah banyak di mana-mana sudah banyak. Mulai dari Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Ghafurur Rahim, Wasi'ul Alim. Wasi'ul Alim juga untuk meminta rezeki. Wasi'. Innallaha wasi'un alim. Allah maha luas rezekinya. Alim, maha tahu kapan diberikan keluasan rezekinya kepada hamba-hambanya. Demikian. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Bagaimana kalau kita mengikuti imam yang menggunakan doa kunut? Apakah kita harus tidak mengikuti atau memang harus mengikuti? Ya. Kalau kunut ada contohnya. Kunut ada contohnya dari Rasulullah. Rasulullah kunutnya mengangkat tangan. Cuma Rasulullah tidak membiasakan kunut setelah sholat subuh.
tidak dibiasakan kecuali kunut nazilah. Ada hal-hal yang perlu didoakan bersama, hal-hal yang penting yang mendesak seperti wafatnya puluhan hafiz Al-Quran. Itu Rasulullah mengangkat tangannya. Ada masa-masanya. Jadi kalau kunut ada sunnahnya. Yang saya maksud dengan mengangkat tangan itu umumnya setelah tahiyat. Setelah tahiyat kan disuruh kita oleh Rasulullah, jangan lupakan berdoa setelah tahiyat itu, jangan tinggalkan. Siapapun kita, usahakan bahwa setelah tahiyat itu lama berdoa, karena ini perintah Rasulullah. Nah, disinilah yang saya bilang tadi, jangan pula kita setelah tahiyat itu innaka hamidum majid, begini pula mengangkat, enggak dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi kalau kunut dicontohkan oleh Rasulullah, cuma bukan dicontohnya kunut setiap subuh, enggak ada contohnya dari Rasulullah. Malah itu hadisnya hadis dhaif. Hadisnya hadis dhaif yang memakai cuma Imam Syafi'i, yang memakai kunut setiap subuh itu Imam Syafi'i. Tapi yang lain seperti Abu Hanifah, Imam Malik tidak ada kunut setelah subuh itu rutin, tidak ada, kecuali hal-hal yang nawazil, nazilah atau nawazil. Oke, jadi kalau sudah ada contohnya dari Rasulullah, kunut itu silakan angkat tangan. Ya angkat tangannya, walaupun kita tidak penganut kunut, kita tidak menganut. Tapi kalau imamnya mengangkat tangan, angkat tangan, tidak ada masalah. Kemudian katakan amin, katakan amin. Jadi itu kan apa artinya? Itu kan perbedaan, tidak menyangkut kepada apa? Kan ada yang melakukannya, maunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ya mudah-mudahan yang mengikut Imam Syafi'i benar-benar Imam Syafi'i itu melakukan angkat tangan. Saya belum pernah mendalami bahwa Imam Syafi'i itu terus kunut setiap subuh. Belum pernah saya dalami, tapi jelas Imam Syafi'i kunut ketika subuh, dan beliau berpendapat begitu ya dihormatilah. Tidak boleh kita juga menyalahkan. Tapi kalau memang imam yang kita ikuti itu kunut, kita ikut kunut lah. Karena kita sholat berjamaah itu namanya mengikuti imam. Mengikuti imam, jangan kita menyalahi imam. Kalau kita tidak mengangkat tangan juga tidak apa-apa, tapi aminkan doanya. Aminkan saja doanya. Jangan pula kita ada yang berpendapat tidak usah diikuti, katanya baca subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Tapi itu kan namanya menyalahi imam. Walau bagaimana itu menyalahi imam. Cuma itu kalau saya berpendapat, kalaupun kita tidak mengangkat tangan, aminkanlah. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Wa'afina fiman afait, amin. Mungkin ya, satu lagi. Tidak ada, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.